Selamat hari Minggu, Shalom. Saya percaya bahwa semua kita yang menonton video ini akan diberkati, baik yang ada di rumah masing-masing maupun kita berada di mana saja. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi kami, hingga kami boleh mengerti, memahami isi hati Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Advent keempat saat ini, sebagai firman Tuhan kepada kita terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, dan saya akan membaca dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur atas kemurahan Tuhan, di mana pada hari ini kita sudah memasuki minggu keempat Advent, dan di depan saya sudah menyala 4 lilin sebagai tanda Advent keempat yang saat ini kita rayakan bersama dalam kesederhanaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita di Advent yang keempat saat ini dengan tema kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan Mesias ini dipimpin langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dunia sebagai penebus, pembebas, dan penyelamat bagi kita. Saudaraku yang terkasih, kerajaan Mesias ini dinyatakan di dalam kepemimpinan Raja Daud sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat Raja Daud, dia adalah seorang gembala domba sebelum ia dipanggil menjadi seorang raja. Akan tetapi oleh karena kemurahan Allah, ia memanggil Raja Daud menjadi seorang raja yang hebat, menjadi seorang raja yang sukses, menjadi seorang raja yang besar. Tentu kalau kita melihat perjalanan kehidupan Raja Daud, banyak rintangan, banyak tantangan, penderitaan yang dialami hingga ia mencapai kesuksesan di dalam kepemimpinannya. Dan semuanya itu tidak lepas dari tuntunan Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. Maka Daud sangat menyadari bagaimana Allah berkarya dalam proses pekerjaan Daud sebagai seorang raja. Ia sangat menyadari bahwa semua yang dimilikinya hanya semata karena anugerah dari Tuhan. Maka ia sangat bersyukur kepada Tuhan hingga ia memiliki keinginan besar untuk mendirikan mezbah bagi Allah, karena mezbah ini sangat penting sebagai tempat penyimpanan tabut Allah, sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa yang besar
yaitu bangsa Israel. Maka Daud datang kepada hamba Allah, yaitu Nabi Natan, menyampaikan keinginannya. Maka hambanya Nabi Natan sangat merespon apa yang menjadi keinginan Raja Daud. Bisa dibaca di dalam ayat yang kedua. Akan tetapi saudaraku, respon dari Allah, ia menolak apa yang menjadi keinginan Raja Daud. Bukan karena dia tidak suka atas rencana Daud, tetapi apa yang diinginkan oleh Daud bukan sebuah kehendak Allah. Akan tetapi ada rencana Allah yang indah terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Maka respon Raja Daud atas keputusan Allah untuk menolak keinginannya, dia tetap bersyukur. Karena kenapa? Ia menyadari bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah akan terjadi dalam kehidupannya maupun kepada keturunannya. Apa rencana Allah yang indah bagi Raja Daud? Mari kita belajar dari pembacaan firman Tuhan. Yang pertama saudaraku, rencana Allah bagi Raja Daud, yang pertama, Allah sendiri yang akan membangkitkan keturunan Daud untuk mendirikan mezbah bagi Allah. Di dalam ayat yang ke-12a dan 13a kita baca, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Hal yang kedua saudara, rencana yang indah yang Tuhan tetapkan bagi Raja Daud. Yang kedua, Allah sendiri yang akan mengokohkan kerajaannya seperti kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Di dalam ayat 12b dan 13b firman Tuhan berkata, aku akan mengokohkan kerajaannya dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Yang ketiga saudara, rencana yang indah yang Tuhan tetapkan bagi Raja Daud adalah Allah sendiri yang akan menjadikan keturunan Daud sebagai anak Allah atau ahli waris Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ketiga rencana Tuhan ini mengandung janji Allah, dan janji itu telah tergenapi dalam kehidupan Daud melalui keturunannya, yaitu Raja Salomo. Dan saya percaya bahwa janji Allah ini pun juga akan tergenapi dalam kehidupan saya, saudara, bahkan keluarga kita, keturunan kita, terlebih khusus bagi warga jemaat gereja ONKP saat ini. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini sama seperti Raja Daud. Biarlah kita dituntun oleh Tuhan seturut kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun kerajaan yang kokoh di dunia ini, atau tidak ada satupun yang abadi di dunia ini selain kerajaan Mesias, yaitu yang telah datang di dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita menyambut kerajaan Mesias itu, kerajaan Mesias yang kokoh untuk selamanya itu, melalui perayaan Natal yang akan segera kita laksanakan bersama. Sambutlah dia, karena dia datang sebagai seorang raja penuh dengan kemuliaannya. Selamat merayakan Advent yang keempat dan menyongsong Natal kelahiran Yesus Kristus 20
Desember 2020. Kiranya Tuhan yang menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang hidup, yang saat ini Tuhan Engkau perdengarkan bagi kami. Dan kami sungguh percaya bahwa firman-Mu ini akan tergenapi dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tidak ada yang kami andalkan di dunia ini ya Tuhan, selain Engkau tempat pengharapan kami. Jika Engkau mendapatkan kami dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau beri kelegaan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.